Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini kuliah IBM golongan CD. Mahasiswanya ada 104, sekarang yang bergabung ada 95. Berarti masih ada 9 orang yang belum bergabung. Kita ya tidak akan ditunggu karena ini sudah pukul 11 dan kuliahnya ini hanya 1 jam saja. Jadi untuk praktikum sih kuliahnya di minggu ini materinya adalah bumbu dan rempah. Untuk link video sudah saya share. Apakah sudah menyimak videonya? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Untuk materinya sudah diunduh? Sudah. Sudah, Bu. Oke, untuk kuliah presensinya bisa diisi, sudah bisa diisi dan nanti untuk presensi akan ditutup ketika kuliahnya berakhir begitu ya. Jadi jangan lupa untuk presensi. Oke, jadi sekarang selama kurang lebih 30 menit kita akan melakukan diskusi saja. Misalkan kalian ada pertanyaan terkait dengan materi yang saya sampaikan kok belum jelas, kok saya bingung ya yang bagian ini maksudnya seperti apa. Nah, itu bisa ditanyakan di sesi diskusi kita selama kurang lebih 30 menit ke depan begitu. Jadi misalkan kalian ada pertanyaan silahkan angkat tangan atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat, nanti saya bacakan gitu. Oke, apakah ada pertanyaan? Bisa angkat tangan bila ada pertanyaan. Assalamualaikum, Ibu izin bertanya. Angkat tangan ya jika ingin bertanya. Nanti kalau open mic semua kemudian ada yang sama-sama bertanya kan jadinya bentrok. Nah, kalau misalkan angkat tangan atau menuliskan pertanyaan di chat kan bisa diurutkan yang pertanyaannya. Ini pertanyaan pertama ada dari Fukin. Silahkan Fukin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu. Saya pernah mendengar artikel mengenai kalau cabai itu, Bu, bisa memicu underliner. Apa kalau dibilang underline itu loh, Bu. Apa adrenalin? Apa itu ya kalau bilang itu? Bentar, Bu. Adrenalin. Nah, ya itu, Bu. Maaf, Bu. Terus Itu apakah benar atau tidak ya, Bu ya? tahu adrenalin itu apa? Hmm, Setahu saya, Bu ya, itu kayak semacam hormon gitu, Bu. Terus fungsinya hormon adrenalin itu apa? Eh, Kayak gimana ya, Bu ya? Kalau saya jelasin, Bu ya. Soalnya Eh, begini, ketika kamu bertanya apakah benar seperti itu ya kan saya perlu tahu sejauh mana pemahamanmu terkait dengan hormon adrenalin ini dan apakah yang kamu maksud dengan benar atau tidak itu masuk ke hal yang baik. Jadi misalkan apakah memang terpicunya adrenalin oleh cabai itu hal yang baik atau mungkin justru berbahaya dan lain sebagainya. Itu perlu saya tahu untuk meluruskan dari pemahamanmu, misalkan salah atau misalkan pemahamanmu sudah benar berarti ya sudah tidak ada masalah gitu kan. Makanya saya di sini tanya Fukin sejauh mana memahami isi artikel itu gitu. Apakah Fukin tahu maksud dari adrenalin itu seperti apa? Bagaimana kalau menurut Fukin? Kalau menurut saya, eh, menurut saya itu ada benarnya juga, Bu, gitu.
Terus adrenalin tadi apa? Kalau menurut Fukin, sepemahaman Fukin? Semacam seperti kayak reaksi dalam tubuh gitu, Bu. Terus? Nggak jelasin. Kayak gimana Bu jelasinnya, Bu ya? Saya Loh, ya enggak tahu. Nah, bagaimana Fukin membaca di artikelnya itu bilangnya bagaimana, wes? Kan pasti kalau di artikel itu kan juga dijelaskan kan adrenalin itu apa, mekanismenya itu bagaimana. Biasanya sih gitu. Ini kalau di artikelnya itu seperti hormon yang memicu reaksi terhadap tekanan dan kecepatan tubuh gitu. Terus bilangnya di artikel seperti apa? Atau mungkin Fukin bisa share link artikelnya supaya kita semua bisa membaca dari artikel tersebut. Baik Bu, sebentar Bu. Oke, sambil menunggu Fukin share dari artikelnya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada Rosalia, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, izin bertanya. Kemiri itu bisa untuk mengentalkan bumbu masakan. Kandungan apa Bu yang ada di kemiri yang bisa mengentalkan bumbu masakan tersebut? Lalu apakah kandungan tersebut hanya ada pada kemiri? Terima kasih. Kalau rempah itu kan banyak ya macamnya. Jadi dan setiap rempah-rempah itu memang memiliki senyawa yang beda-beda. Jadi kadang antara senyawa satu dengan senyawa yang lain di rempah-rempah itu bisa aja beda. Bahkan misalkan sama jenis rempah-rempahnya sama, untuk jenis senyawanya itu bisa berbeda tergantung dari dia ditanam di mana, kondisi cuacanya di sana seperti apa, tanahnya bagaimana, seperti itu. Dan saking banyaknya jenis rempah-rempah dan juga senyawa yang terkandung di dalamnya, saya tidak hafal kandungan sampai sedetail itu, kandungan apa yang menyebabkan ini, tidak hafal karena saya juga belum mencari misalkan di jurnal atau di artikel terkait dengan kandungannya. Kemudian kalau biasanya yang untuk mengentalkan itu adalah jenis semacam, kalau di polisakarida itu ada semacam gam atau yang dia memang sifatnya dia bisa mengental, golongan gam atau golongan polisakarida larut air. Kemudian ada lagi yang semacam agar-agar, itu biasanya ada. Jadi mohon maaf Rosalia, ini waktunya juga hanya 30 menit, tidak sampai 30 menit kalau dari sekarang. Jadi saya juga belum punya kesempatan untuk mencari jurnal terkait dengan kandungan di kemiri itu. Jadi misalkan kalian ingin mencari terkait dengan senyawa, itu memang paling tepat bila mencarinya itu di jurnal, bukan di artikel. Karena di artikel itu kan biasanya merujuknya pada jurnal. Jadi kita kan tidak tahu jurnal apa yang diacu di artikel itu. Jadi bila kita mengacu langsung pada jurnal, itu untuk kebenarannya akan jauh lebih terbukti dan lebih valid dibandingkan hanya sekedar melihat di artikel. Begitu ya Rosalia. Tadi untuk Fukin sudah di-share kah linknya? Sebentar Bu, linknya ini saya simpen nggak tersimpan Bu. Oke. Saya cari Bu. Oke, ini ada yang di chat yang dari Salsabil. Karakteristik organoleptik rasa dan rempah itu
kan ada termasuk bagian kecut, asam gurih dan lain sebagainya. Temulawak itu di bagian mana? Apakah temulawak bisa digunakan untuk kecantikan selain kunyit? Kalau untuk kecantikan jujur saya belum melihat ya. Saya yang kunyit itu kan memang sudah umum digunakan, tapi kalau untuk yang temulawak saya belum pernah tahu karena saya juga tidak fokus di bagian yang kecantikan. Kalau terkait dengan karakteristik organoleptik coba saya cek lagi di di mana ya, bentar. Materinya itu di bukunya juga itu kan dalam bentuk bahasa Inggris. Kemudian tipikal sensoris. Jadi karena dia dalam bentuk bahasa Inggris, kalau bahasa Inggrisnya temulawak itu adalah kurkuma, jadi nanti bisa dicek di bagian sini kurkuma atau ginger. Dia mirip-mirip dengan kalau di bahasa Inggris ya, mirip-mirip sama jahe. Jadi di sini untuk karakteristik sensorisnya dia masuk ke golongan yang spicy. Ada sensoris spices rasa di slide 13 gitu. Atau kalau misalkan bagian warna dia bukan ding. Tabel 6 ya, itu ada masuk golongan ginger di spicy. Tadi ada salsabila. Jadi kalau misalkan ingin tahu terkait dengan kosmetik yang atau kecantikan untuk yang di bagian temulawak, nanti bisa dicek di Badan POM biasanya apakah ada, atau mungkin kalau jamu saya sih jarang tahu sih, tapi mungkin di daerah tertentu mungkin ada yang berkaitan dengan temulawak. Tapi kalau secara kalau saya cari di skincare yang mengandung temulawak saya belum pernah tahu. Yang di chat ada lagi yang dari begitu ya, Salsabil? Iya Bu, terima kasih Bu. Kemudian ada Nabila. Apakah ada perbedaan kandungan gizi maupun mana tadi? Buah maupun rasa dari rempah bubuk dan rempah segar. Ini tidak akan saya jawab pertanyaannya karena ini berkaitan dengan pembahasan di praktikum. Tapi Nabila bisa cek, ada sedikit penjelasan dan clue yang sudah ada di slide. Dari situ Nabila bisa menjabarkan lebih lanjut yang berkaitan dengan pertanyaannya, gitu ya. Oke, terus ini ada lagi yang angkat tangan, ada Fatimah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin bertanya Ibu. Tadi kan disebutkan bahwa aroma pada bahan olahan itu dia berkurang karena terjadi saat pengolahan. Akan tetapi mengapa rasanya menjadi lebih kuat? Apakah ada kandungan yang ditambahkan saat pengolahan atau karena apa Ibu? Terima kasih. Oke, ini saya bahasnya untuk menggunakan ilustrasi itu adalah apa ya yang mungkin sering kalian makan, nasi dan beras. Beras itu adalah
Beras itu segarnya padi, ding. Padi dan nasi. Bentuk segar dan bentuk olahan. Apakah ketika padi kalian menemukan rasa manis seperti pada nasi? Tidak kan? Sedangkan kalau sudah diolah dalam bentuk nasi, dia bisa meningkat rasanya. Itu sama seperti di bagian yang rempah-rempah itu juga seperti itu. Jadi memang beberapa, tapi memang tidak semua, ada beberapa itu yang justru menurun, itu juga ada. Jadi tergantung dari olahannya, tergantung dari bahannya, tapi bisa meningkatkan rasa, bisa, atau malah justru rasanya berkurang juga bisa. Tapi memang secara keseluruhan dia bisa meningkat sih. Yang dia bisa menurun itu kalau kondisinya biasanya pengolahannya berlebih kayak gitu. Begitu, Fatimah, bagaimana? Di sini yang dimaksud olahan itu seperti misal lada itu kan ada lada bubuk atau lada yang dihancurkan gitu Bu, yang menggunakan misal dihancurkan alami lah, menggunakan cara alami gitu. Jadi segala macam hal yang kita lakukan terhadap suatu produk itu artinya diolah, meskipun dia hanya sekedar dihancurkan menggunakan cobek, itu termasuk pengolahan, atau bahkan dia hanya diiris, itu sudah termasuk pengolahan, meskipun dia disebutnya pengolahannya sangat sederhana. Jadi pengolahan itu jangan kalian asumsikan bahwa pengolahan itu yang berat-berat, yang menggunakan mesin, kemudian menggunakan suhu tinggi atau alat canggih, itu enggak. Bahkan pengolahan sederhana yang sekedar hanya mencuci, hanya sekedar memotong, menumbuk dengan cobek yang sederhana, itu juga masih termasuk di pengolahan. Gitu, Fatimah. Baik Bu, terima kasih. Kemudian ada lagi dari di chat ini, ada dari Nidia. Olahan rempah seperti bubuk kunyit jika digunakan setiap hari untuk menambah masakan, apakah ada efek sampingnya? Secara umum kalau yang kita gunakan itu adalah hanya segarnya, hanya bubuknya, dan itu digunakan setiap hari untuk masakan, itu tidak ada efek sampingnya. Kecuali kalau misalkan kalian menggunakannya dalam bentuk essential oil. Nah, essential oil itu karena dia sudah dalam bentuk ekstrak, efeknya itu cepat sekali, itu mungkin akan ada efek sampingnya, apalagi kalau dikonsumsi secara langsung. Kalau dia hanya dicampurkan di makanan, sampai saat ini memang belum ada, saya menemukan penelitian yang menyebutkan ada efek samping terhadap bumbu-bumbu yang seperti itu. Kecuali kalau misalkan kita menggunakannya berlebihan, misalkan seperti cabai, kemudian kita menggunakan 1 kilo cabai di masakan yang super pedas sekali, nah itu mungkin akan ada efek misalkan seperti perutnya panas dan lain sebagainya. Jadi selama penggunaannya itu normal, tidak berlebihan, itu tidak akan menimbulkan efek samping. Gitu. Apakah bubuk itu ada campuran senyawa kimianya? Gini, jadi nasi itu ya, nasi yang kalian makan setiap hari itu ada senyawa kimianya. Senyawa kimianya itu dia tersusun dari CHO, karbon, hidrogen, oksigen. Udara yang kalian hirup setiap hari itu adalah senyawa kimia, O2, oksigen. Jadi jangan salah kaprah bahwa senyawa kimia itu buruk, itu belum tentu. Karena semua hal yang kita makan, yang kalian makan tempe, itu di dalamnya juga pasti ada senyawa kimia. Gitu. Kalau yang kalian maksud itu adalah bahan tambahan pangan, ya tergantung dari bahan tambahan pangannya, itu tergantung di produknya. Kalian lihat aja di komposisinya. Di komposisinya itu misalkan 100% lada bubuk, berarti dia hanya ada lada bubuk. Misalkan ada kaldu jamur, kemudian ada jamur, ada bubuk jamur, ada MSG, ada garamnya, ada gulanya, berarti itu sudah ada bahan tambahannya. Gitu, ini dia. Semoga bisa dipahami ya. Iya Bu, terima kasih. Oke, ini sudah ada link dari, tapi kok nggak bisa ditemukan ya?
situs yang ada itu saat ini tidak aktif di saya mungkin. Jadi saya tidak bisa Itu Bu, mengecek. apa yang saya barusan kirim, apa bisa kalau yang itu? Nggak bisa dibuka di linknya. Nah, dikirim lagi. Oh, ini. Jadi kalau kalian semua sudah buka link yang sudah dikirim sama Fukin, di sini itu memang disebutkan bahwa cabai itu bisa mengeluarkan hormon adrenalin. Jadi adrenalin itu adalah hormon yang dia itu merangsang kerja jantung. Jadi misalkan nih kalian lagi mungkin lagi main games. Mungkin sekarang yang lagi hits itu adalah Squid Game. Kalian main Squid Game, kemudian kalau misalkan kalah mati, maka adrenalinnya kalian tuh akan terpacu. Kalian akan menjadi lebih bersemangat, kemudian menjadi lebih kuat gitu kan, karena memang ada efek melebarkan pembuluh darah. Jadi hal-hal seperti itu biasanya adrenalin itu akan terpicu saat kita bersemangat, saat kita senang seperti itu. Dan cabai itu memang dia bisa kalau untuk memacu mengeluarkan adrenalin, karena kan untuk cabai itu dia mengeluarkan sensasi panas kan, hot, yang mana itu nanti efeknya di kita itu karena dia saking panasnya, dan untuk menurunkan rasa panasnya itu kan berarti pembuluh darah di tubuh itu harus melebar supaya panasnya itu harus cepat hilang begitu. Selama konsumsi cabainya itu tidak berlebihan sih tidak masalah. Baru kalau misalkan konsumsi cabainya berlebihan, kemudian kalian apalagi tidak tahan pedas ya, itu efeknya memang mungkin kepalanya seperti mau terbakar, perutnya panas kesakitan, dan mungkin lama-kelamaan dari dinding lambungnya juga menjadi penipis karena saking panasnya itu tadi. Gitu. Kalau keluar keringat itu apa juga termasuk? Keluar keringat itu ya efek untuk mengeluarkan panas dan pedasnya itu sih, untuk menetralkan tubuh kita. Jadi keringatnya akan keluar. Oh, gitu. Oke. Sekarang Begitu ya, saya paham. mungkin. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ini tinggal 7 menit, masih ada pertanyaan, jadi saya percepat saja untuk tanya jawabnya. Dari Rahmatika, cara menyimpan bubuk rempah-rempah yang baik. Jadi disimpan aja di tempat yang kering sih, jangan di tempat yang basah. Kalau tempat yang basah biasanya dia akan cepat busuk. Jadi misalkan disimpan dalam bentuk kering, kemudian dia dalam bentuk tertutup, itu sudah cukup sih. Dan yang paling penting adalah cepat digunakan, karena meskipun penyimpanannya bagus, tapi kalau tidak cepat digunakan, nanti dia pastinya juga akan cepat rusak juga. Gitu Rahmatika. Selanjutnya ada pertanyaan dari Dea. Apakah rempah-rempah sama tanaman herbal itu sama? Belum tentu. Jadi ada beberapa jenis tanaman herbal yang dia tidak digunakan sebagai rempah-rempah. Tapi rempah-rempah ini bisa dia berfungsi sebagai tanaman herbal karena fungsinya bisa sebagai obat untuk menyembuhkan. Gitu. Jadi tanaman herbal yang tidak bisa digolongkan menjadi rempah-rempah itu misalkan seperti daun sambiloto, kemudian kumis kucing. Nah, itu dia bukan masuk rempah-rempah. Gitu. Terus dari Dila, minyak atsiri dan minyak esensial sama sih, hanya saja ini kalau untuk terkait dengan kegunaannya, jadi yang namanya minyak-minyak itu sudah diekstrak, dia senyawa-senyawanya dia sudah diekstrak, sehingga kita hanya perlu menggunakan sedikit saja untuk menimbulkan efek gitu kan. Kalau kita menggunakan dalam bentuk segar itu kan perlu banyak. Nah, sedangkan kalau misalkan sudah dalam bentuk minyak, itu kita hanya perlu menggunakannya sangat sedikit gitu. Terus ada lagi dari Citra, rempah pala itu selain berfungsi untuk memasak, dapat membantu mengatur pola tidur.
Yang biasanya yang mengatur pola tidur itu adalah yang efeknya terapi. Di slide sudah ada beberapa contoh yang terapi. Kalau misalkan di situ ada, saya nggak hafal apa saja, tapi kalau misalkan di situ kepala bisa berfungsi di situ, itu bisa. Yang maksudnya terapi itu dia lebih menenangkan gitu loh. Jadi misalkan seperti wedang jahe, kemudian apa itu yang di Jogja itu biasanya yang isinya sampah-sampah, kayak ada daun cengkeh, ada kayu manis, secang. Nah, itu kan dia bisa menghangatkan, membuat efek yang menenangkan. Nah, itu bisa membantu untuk pola tidur sih, untuk membantu tidur lebih nyenyak. Tapi kalau khusus pala saya belum pernah tahu, tapi kalau misalkan dicek aja di slide ada nggak di situ pala masuk di bagian terapi atau tidak. Gitu ya Citra. Jadi memang rempah-rempah itu saking banyaknya, jadi untuk menghafal satu persatu itu sulit. Terima kasih, Ibu. Oke. Ini dari Aulia. Kunyit apakah mengandung bahan pencerah vitamin C dan niacinamide? Setahu saya kalau nggak salah bukan vitamin C atau niacinamide, tapi ada kandungan dari kunyit sapi kalau nggak salah namanya, semacam kurkuma. Itu yang memang digadang-gadangkan bisa menjadi pencerah gitu. Tapi bukan kunyit ya, pasti senyawanya ini sudah diinikan ya, sudah diekstrak ya. Yang paling aman itu sudah diekstrak. Jadi warnanya memang tidak, memang warnanya kalau saya pernah tahu ada skincare yang memang kandungannya adalah sabi dan itu berasal dari kunyit, itu memang agak sedikit kuning, tapi memang tidak sampai membuat apa ya, ketika dioleskan di wajah itu tidak sampai kuning seperti itu, tuh tidak gitu. Jadi untuk beberapa perawatan yang menggunakan kunyit memang warnanya umumnya warnanya kuning, biasanya digunakan untuk tubuh, untuk luluran sih setahu saya. Gitu. Ini ada satu lagi dari Indah di chat, tapi chatnya khusus ke saya bukan ke umum, jadi saya bacakan. Ketika kita mengulek bumbu disarankan untuk tidak pindah-pindah tangan. Nanti rasanya terhadap masakan akan berpengaruh. Kalau menurut saya ini mitos sih ya, tapi sebenarnya gini, tidak pindah-pindah tangan itu mungkin maksudnya begini. Jadi ketika kita ngulek, kalau saya itu lebih kuat menggunakan tangan kanan kan. Jadi ketika saya menggunakan tangan kanan itu ngulek bumbunya itu bisa hancur bagus gitu ya. Beda kalau misalkan saya menggunakan tangan kiri, karena saya tidak kuat menggunakan tangan kiri sehingga hasil ulekannya itu tidak hancur, tidak tercampur rata. Nah, ketika dimasak ya pastinya rasanya akan beda. Menurut saya itu sebenarnya hanya mitos saja sih. Tapi kalau misalkan kalian tangan kanan kirinya itu oke, bagus semua, bisa untuk ngulek, sebenarnya mau pindah-pindah tangan juga nggak apa-apa. Begitu sih. Ini kalau kalian mau minta pertanyaan, mau menulis pertanyaan bisa dituliskan ke semua orang ya. Jadi teman-teman yang lain tuh bisa membaca pertanyaannya kalian. Terus ada lagi dari, ini ada yang bertanya dari Kofi Fatul, silahkan. Terakhir ya, ini dari Kofi Fatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, pada penjelasan di YouTube itu cabai itu termasuk rempah pedas. Nah, pada apakah semua jenis cabai itu termasuk rempah pedas atau hanya beberapa saja? Karena kan ada cabai yang tidak pedas, biasanya dipakai di lodeh sebagai pelengkap. Iya, jadi secara umum memang dia masuk ke, untuk sensorisnya dia memang masuk ke spicy dan hot gitu ya, karena dia memang efeknya efeknya adalah pedas. Jadi untuk yang penggolongan dari karakteristik sensorisnya itu diambilkan secara umum, tidak diambilkan per jenis cabai. Tapi secara umum cabai itu adalah pedas. Kalau misalkan ada cabai yang tidak pedas, dia memang bisa masuk ke bagian pengecualian dan kita bisa masukkan ke karakteristik sensoris yang lain, di mana mungkin karakteristik sensoris yang lain itu
bisa lebih dominan dibandingkan dengan yang karakteristik pedas itu tadi. Gitu, Kofifatul. Oke, terima kasih Bu. Oke, ini ada pertanyaan di chat Vina. Kemangi itu masuk golongan rempah? Iya. Masuk golongan bumbu sih sebenarnya dia itu, karena memang dia efeknya untuk menyedapkan makanan sih. Lebih ke situ sih. Oke, ini sudah jam setengah 12. Pertanyaannya semoga sudah terjawab semua. Apakah ada yang belum menjawab pertanyaan? Sudah ya? Sudah terjawab semua ya pertanyaannya? Oke, jangan lupa untuk presensi, karena presensinya akan segera ditutup. Yang belum mengisi presensi bisa mengisi presensi. Dan saya akhiri untuk kuliah kita di hari ini. Kita bisa bertemu di praktikum dan juga ada kuliah lagi, kuliah terakhir dengan saya minggu depan dengan tema topiknya adalah berkaitan dengan susu. Semoga materinya bermanfaat dan semoga kita semua dalam keadaan sehat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Oke, saya end meeting ya.